Salam buat kita semua dimanapun kita berada, baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Saat ini kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat saat ini. Kalau kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, firman-Mu itulah yang penting bagi kami. Dan kami mau Tuhan Yesus, Engkau menerangi setiap perkataan-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Karena tanpa Tuhan meneranginya, kami tidak akan mengerti perkataan-Mu itu. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Supaya Tuhan Yesus, perkataan-Mu itu, firman-Mu itu, benar boleh kami mengerti dan tinggal di dalam hati kami, supaya lebih pengenalan kami akan Engkau, supaya boleh kami beriman kepadamu, supaya kami boleh memperoleh hidup yang kekal itu. Itulah yang sudah Allah tentukan untuk boleh kami renungkan saat ini. Tuhan Yesus, kami mau supaya kami bisa melihat bagaimana kami bisa melihat kerajaan Allah itu. Bagaimana kami bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Sekali lagi kami memohon kepadamu Tuhan Yesus. Berikanlah kami pengertian itu. Ajarlah kami. Jadilah Engkaulah yang menjadi guru kami saat ini. Supaya kami mengerti akan firman-Mu itu. Terima kasih buat kemurahan-Mu saat ini Bapa. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali lagi kita mau merenungkan firman Tuhan ya. Kalau semalam kita boleh merenungkan firman Tuhan, itulah ketentuan Allah, bahwa di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Bahwa Yesuslah jalan satu-satunya, supaya bisa kita boleh sampai kepada Bapa itu. Dan oleh kematiannya di kayu salib itu, jikalau kita percaya, kita boleh dibenarkan di hadapan Allah itu. Kita boleh menjadi jalan pendamai. Dan hari ini pun kita masih mau merenungkan firman Tuhan. Apakah ketentuan Allah yang boleh kita dengar hari ini? Ya, kita berharap Tuhan Yesus menerangi hati dan pikiran kita. Supaya kita bisa mengerti. Supaya kita boleh tahu apa yang ingin Tuhan nyatakan pada kita saat ini. Kita boleh merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, tetapi semuanya itu tidak akan kita jelaskan ya. Ya, kita menjelaskannya, kita kelang-kelangi saja. Di sini Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, ya dibuat judulnya di sini percakapan dengan Nikodemus. Tapi kita masih tetap membuat temanya di sini. Ketentuan Allah. Apakah ketentuan Allah? Kalau kita bisa lihat nanti dari percakapan dengan Nikodemus ini, kita lihat apakah ketentuan Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dan biarlah itu jugalah yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada masing-masing kita yang sudah mendengarkan Facebook R Kemurahannya dan radio streaming Kemurahannya. Saya akan membaca buat kita dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya?"
dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan saat ini ya. Ya, bagaimana ketentuan Allah yang dikatakan kepada Nikodemus saat ini. Ya, ayat 1 dan 2 dikatakan ini tentang pengenalan Nikodemus akan Yesus. Ya, guru, engkau adalah yang diutus oleh Allah sehingga engkau bisa membuat mujizat-mujizat yang demikian rupa. Ya, itulah yang dikatakan Nikodemus kepada Yesus. Ya, mengapa Yesus mengatakan? Karena mungkin Nikodemus sudah melihat setiap mujizat-mujizat yang dibuat Yesus, dan dia tahu kalau bukan dari Allah, tidak bisa orang membuat mujizat seperti itu. Ya, yang mau kita lihat di sini ayat 3-nya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, inilah ketentuan Allah yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Dan ini juga yang dikatakan kepada kita. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ya. Jadi harusnya kita dilahirkan kembali. Kalau pengertian Nikodemus ini dilahirkan kembali, ya sama seperti bagaimana dulu dia lahir. Itu juga lah yang dipikirkannya. Makanya bingung dia. Bagaimana mungkin aku dilahirkan kembali, katanya. Aku sudah tua. Bagaimanakah mungkin aku kembali ke dalam kandungan ibuku? Ya, mungkin kita juga bingung seperti Nikodemus ini, sehingga kita menganggap firman Tuhan itu biasa-biasa. Iya.
Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan ketentuan kepada Nikodemus ini, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ini juga lah yang dinyatakan kepada kita. Mungkin kita juga bingung seperti Nikodemus ini. Bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Ya, dan ayat 5 dikatakan di sini. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Dan ayat 7 dikatakan, janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ini dikatakan Yesus kepada Nikodemus, karena Nikodemus itu heran, walaupun dia pengajar seorang Yahudi. Iya. Tetapi dia heran ketika Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Mungkin kita juga heran. Iya, ketika kita mendengar bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Maukah kita melihat kerajaan Allah? Kalau kita mau melihat kerajaan Allah, inilah ciri-cirinya dikatakan Tuhan Yesus. Inilah pengajaran yang dikatakan guru kita yang dari surga itu. Bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya dilahirkan kembali? Ya, harus dilahirkan dengan air dan roh. Iya. Jadi itu bukan perbuatan manusia. Tapi itu perbuatan Allah itu sendiri. Melalui roh. Iya. Barulah kita bisa dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Kalau semalam sudah bisa kita dengar, ketentuan Allah itu memberikan Yesus mati di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah itu. Jikalau kamu percaya. Jikalau kamu percaya, kamu akan didamaikan dengan Allah itu. Itulah ketentuan yang dibuat Allah. Siapa yang beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa-dosanya, dialah yang sudah berdamai dengan Allah itu. Dan bagaimana lagi caranya? Kamu harus dilahirkan kembali. Bagaimana caranya dilahirkan kembali? Yaitu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya. Roh kita ini, iya, yang tinggal di tubuh kita ini, kalau kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus, ini mati. Roh kita ini sudah mati. Dan jalannya sudah pasti. Iya. Itulah masuk ke dalam kematian yang kekal itu. Tapi di sini Yesus mengajari kita supaya kamu boleh dilahirkan kembali. Hanya dengan lahir kembali, kamu bisa melihat kerajaan Allah itu. Untuk apa kita dilahirkan kembali? Supaya bisa aku melihat kerajaan Allah itu. Supaya bisa aku masuk ke surga itu. Ya, inilah jalannya. Ya. Dan bagaimana lagi dikatakan? Iya. Jadi siapakah yang membuat bagaimanakah caranya supaya kita bisa melihat kerajaan roh itu? Kalau kita dilahirkan kembali, siapakah yang berbuat itu? Itu adalah roh Allah itu sendiri yang menganugerahkannya kepada kita sehingga kita boleh dilahirkan kembali. Jadi bagaimana caranya? Ya bisa kita lihat lagi ya. Ya, makanya kalau kita di dalam Ibrani 3:15 dikatakan, jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah engkau mengeraskan hatimu, katanya ya. Jikalau kita mendengar suara Allah itu, janganlah kita mengeraskan hati kita, supaya Allah itu bisa menganugerahkan keselamatan itu kepada kita, supaya kita boleh dilahirkan kembali karena iman. Iya. Kita lanjutkan lagi.
Kalau kita lihat di ayat 13, ya. Apakah ketentuannya di sini? Apakah ketentuan Allah di sini? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Jadi nggak ada siapapun yang udah sampai di sorga. Banyak juga aku dengar kesaksiannya. Aku mimpi aku sudah sampai di sorga katanya. Itu cuma mimpi. Tapi kenyataannya tidak ada orang yang sampai ke sorga. Siapa yang mengatakan? Ini Alkitab kita ini sendiri mengatakan. Hanya Tuhan Yesuslah yang turun dari sorga. Dan hanya Dialah yang sudah naik ke sorga. Kalaupun kamu merasa kamu sudah naik ke sorga, itu hanya perasaannya saja. Tetapi apa kebenarannya? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Percayakah kita? Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku berkata-kata tentang dunia pun kamu tidak mengerti. Apalagi aku berkata-kata tentang sorgawi, katanya. Tidak ada satu orang pun yang naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga. Siapakah itu? Anak manusia. Siapakah anak manusia? Itulah Tuhan Yesus. Iya. Dan di ayat 16 dikatakannya, apakah kenyataan kasih Allah itu? Iya. Apakah kenyataan kasih Allah itu? Bahwa Allah itu sangat mengasihi dunia ini. Dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah lahir kembali. Bagaimanakah caranya dilahirkan kembali? Allah telah memberikan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya, maka kita sudah dilahirkan kembali. Sama siapa kita percaya? Sama anak yang diberikan oleh Allah itu, itulah Tuhan Yesus itu. Ya. Makanya ketika kita mendengar suaranya, janganlah kita mengeraskan hati kita, supaya Allah itu bisa menolong kita. Boleh menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Bagaimana caranya? Iya. Karena begitu besar kasih Allah. Inilah kenyataan kasih Allah itu. Allah itu sangat mengasihi dunia ini. Siapakah dunia? Aku orang berdosa ini. Allah itu sangat mengasihi aku, orang berdosa ini. Sehingga Dia memberikan Tuhan Yesus itu, supaya jikalau aku percaya kepada Tuhan Yesus itu, aku tidak binasa. Jadi apa tujuan Allah memberikan Tuhan Yesus itu kepada kita? Supaya kita tidak binasa. Jadi lahir baru artinya di sini, iya, aku percaya kepada anak tunggal Allah yang diberikannya itu. Sehingga oleh imanku, oleh percayaku ini, aku boleh dianugerahkan keselamatan. Aku boleh dilahirkan kembali. Percayakah aku itu? Ya, kalau kita lihat ayat 14 sama 15. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah artinya dilahirkan kembali. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, boleh beroleh hidup yang kekal. Inilah artinya dilahirkan kembali. Iya. Kalau dulu rohaniku ini sudah mati, tetapi ketika aku percaya, maka itu akan boleh dihidupkan kembali. Itulah artinya lahir kedua kali. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ya, di sini dibandingkan di ayat 14 ini dengan
Ya sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi bagaimana dulu Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun? Ketika bangsa Israel dipagut oleh ular. Dan siapa yang dipagut oleh ular, mereka pasti akan mati. Ya, karena Allah menghukum mereka yang sudah menduakan Allah, menyembah patung-patung, sehingga Allah mengizinkan mereka dipagut oleh ular itu. Tetapi karena Allah itu mengasihi mereka, Allah menyuruh Musa untuk membuat patung tembaga. Jadi siapa yang dipagut oleh ular itu, ketika melihat ular tembaga itu, mereka tidak jadi mati. Kalau mereka tidak melihat ular tembaga itu, pastilah mereka mati. Sama halnya seperti kita saat ini. Jikalau kita tidak melihat Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena dosaku tadi, kita tidak akan bisa dilahirkan kembali. Pernahkah kita merenungkan itu? Ya, ketika aku bertanya kepada seorang anak para remaja, bagaimanakah menurutmu firman Tuhan ini? Dia mengatakan, sekarang aku sudah mengerti, Bi, katanya. Tapi dulu aku menganggap Alkitab ini adalah dongeng, katanya. Sama juga halnya dulu saya. Sebelum saya menerima Tuhan Yesus di dalam hati saya, sebelum saya lahir kedua kalinya, saya menganggap Alkitab ini dongeng. Saya suka membacanya, tetapi hanya sebagai sebuah cerita. Saya tidak mengerti. Makanya ketika setiap saya membaca Alkitab, saya pasti akan meminta supaya Tuhan Yesus memberikan pengertian. Kalau Tuhan Yesus tidak membukakan pengertian itu, maka kita tidak akan mengerti. Maka kita juga heran, sama seperti Nikodemus heran. Iya, apa itu dilahirkan kembali? Bagaimana mungkin? Tapi kalau Allah itu yang membuka pikiran kita, memberikan pengertian kepada kita, maka kita akan mengerti bagaimana kita harus dilahirkan kembali. Yaitu, kalau aku percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena dosaku. Ya. Ketika aku percaya, disitulah aku dilahirkan kedua kali. Marilah kita merenungkannya, supaya kita boleh dilahirkan kembali. Iya. Bagaimana dengan Nikodemus ini? Ya, nanti bisa kita lihat ya. Bagaimanakah dengan Nikodemus itu? Iya. Dan dikatakan di sini, iya, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Orang yang dipagut ular tadi, ketika dilihatnya ular tembaga yang dibuat oleh Musa, mereka hidup. Dan kita pada saat ini, jikalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena dosaku, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal itu. Maka kita sudah boleh dilahirkan kembali. Roh yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Tuhan kita Yesus. Itu adalah anugerah. Itu adalah perbuatan Allah itu. Gak bisa aku yang mengatakan aku sudah lahir kembali. Iya. Iya. Dan ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya olehnya. Tujuan Allah, iya, memberikan Tuhan Yesus kepada kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Bagaimana caranya? Dengan naik ke kayu salib untuk menggantikan dosaku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan harus ditebus, ya, dengan darah Tuhan Yesus yang mahal itu. Kita boleh diselamatkan bukan dengan barang yang fana,
Tetapi dengan darah Kristus yang mahal itu, jikalau aku percaya, kalau percaya artinya ya bukan dari mulutku ini. Tapi apa dikatakannya? Ya di dalam Roma 9 ayat 10. Jikalau mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Allah, dan hatimu mengaku bahwa Dia adalah Allah, maka kamu boleh diselamatkan. Bukan asal bicara saja. Iya. Jika mulutku ini mengaku bahwa Yesus adalah Allah, dan hatiku ini percaya bahwa Dia adalah Allah, maka aku boleh diselamatkan. Itulah arti percaya. Jadi bukan dangkal ya. Percaya itu bukan dangkal. Yesus itu mati di kayu salib bukan gampang. Dia yang turun dari sorga, disesah, diolok-olok, ditikam, diremukkan. Itu tidak gampang. Iya. Dia mati di kayu salib itu tidak gampang. Apakah kita menganggap kematian Tuhan Yesus itu terlalu gampang untuk menebus dosa kita? Yesus mati di kayu salib dengan mencucurkan darahnya supaya aku yang berdosa ini tidak binasa, tidak masuk ke dalam api neraka itu. Percayakah aku? Karena Allah itu begitu kasih, diberikannya Tuhan Yesus tadi. Dia satu-satunya orang yang benar di dunia ini. Dia satu-satunya orang yang sudah hidup dari antara orang mati. Terlalu gampangkah? Iya. Aku hanya modal percaya. Dosaku sudah dihapuskan. Dan bagaimana cara penghapusannya? Tuhanku tadi yang harus mencurahkan darahnya tadi. Percayakah kita? Kalau kita percaya, Dia telah mencucurkan darahnya itu karena dosaku, maka keselamatan itu boleh menjadi bagian kita. Karena Allah itu sendiri yang akan menganugerahkannya kepada kita. Iya. Jadi tujuan Allah datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan orang berdosa tadi. Iya. Allah datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar ya. Iya. Dia datang untuk orang yang berdosa. Supaya jikalau kita percaya bahwa Dia mati di kayu salib karena dosaku, kita boleh diselamatkan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus itu telah mati di kayu salib karena dosa kita, maka kita sudah berada di bawah hukuman. Jadi kita hanya tinggal menunggu waktunya, pasti kita dihukum. Sebagaimana orang yang Israel tadi, yang dipagut ular tadi, kalau tidak dilihatnya ular tembaga tadi, pasti mati. Iya, tidak ada pilihan. Kalau tidak dilihat ular tembaga, mati. Kalau dilihat ular tembaga, hidup. Kita pun saat ini sama seperti itu. Kalau kita percaya Tuhan Yesus itu mati karena dosaku, kita boleh diselamatkan. Tetapi kalau aku tidak percaya bahwa Yesus itu mati disalibkan karena dosaku, hukuman itu sudah menjadi bagianku. Tinggal menunggu waktu. Kan tidak mau kita dihukumkan. Karena Tuhan Yesus tadi ditahankannya mati, menderita, diolok, diejek, disiram pakai cuka anggur lagi. Supaya tidak binasa hidupku ini. Iya. Kan mau kita melihat kepada Yesus tadi. Kan mau kita menerima darahnya yang tertumpah buat kita tadi. Ya. Kalau kita tidak percaya, hukuman itu sudah menjadi bagian kita. Ya. Bagaimana dikatakan di dalam ayat 19 ini? Dan inilah hukuman itu. Bagaimana hukuman itu?
Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi kalau kita lebih suka gelap tadi daripada terang, itu adalah merupakan suatu hukuman. Iya. Orang yang lebih suka berdiam di dalam kegelapan tadi, lebih menyukai kegelapan tadi, itu adalah hukuman. Iya. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Orang yang lebih suka, ya, tidak jujur, menipu, itu adalah hidup di dalam kegelapan. Itu adalah hukuman. Yesus tadi sudah datang sebagai terang. Tetapi kita tidak mau datang kepada terang tadi, itu adalah suatu hukuman. Iya, hanya tinggal menunggu waktu, maka kematian kekal itu sudah menjadi bagian kita. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Allah. Jadi orang yang lebih menyukai gelap tadi tidak mau datang kepada terang. Dan itu adalah suatu hukuman. Kan kita tidak mau dihukumnya. Tuhan Yesus tadi pun datang bukan untuk menghukum. Tuhan Yesus tadi datang untuk menyelamatkan. Sebagaimana Musa tadi meninggikan ular tembaga tadi, Yesus tadi pun mau dia naik ke salib itu. Iya. Kamu harus dilahirkan kembali, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Bagaimanakah pengertian Nikodemus? Apakah dia masih bingung? Nah, mungkin Nikodemus masih bingung ya. Tapi kita sekarang tidak bingung lagi. Kita sudah tahu ya. Ya sudah jelas kita tahu. Bagaimana dilahirkan kembali? Yaitu percaya aku bahwa Tuhan Yesus tadi sudah mati karena dosaku. Maka kuterimalah dia jadi Tuhanku. Kuterimalah dia sebagai penyelamatku. Maka keselamatan itu sudah menjadi bagianku. Maka aku sudah boleh dilahirkan kembali. Ya, tetapi bagaimana dengan Nikodemus? Ya, bisa kita juga lihat ya, Nikodemus pun ada pada akhirnya dia sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dia sudah dilahirkan kembali. Bagaimana buktinya Nikodemus sudah dilahirkan kembali? Ketika Yesus diadili, dia membela Yesus. Itu tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 45 sampai 52 ya. Di situ Nikodemus membela Yesus. Di sini di dalam kitab Yohanes ada 3 kali Nikodemus muncul. Ya, pertama di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 ini, dan yang kedua di dalam Yohanes 7 ayat 45 sampai 52, ya, di mana Yesus dibela oleh Nikodemus. Dan di dalam Yohanes 19 ayat 39, ketika Nikodemus menurunkan mayat Yesus. Itu artinya, ya, Nikodemus percaya bahwa ketika dia mengingat ular tembaga yang dibuat oleh Musa dilihat orang Israel sembuh dia pun menyadari inilah yang dikatakan oleh Yesus itu, bahwa dialah yang naik ke kayu salib itu. Jikalau aku percaya, maka aku pun tidak mati. Itulah yang dipikirkan Nikodemus mungkin ya. Makanya ketika Tuhan Yesus mati, dia tidak takut untuk menurunkan mayatnya dari kayu salib itu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita dilahirkan kembali? Kalau kita belum dilahirkan kembali, kembalilah kita boleh merenungkan perkataan firman Tuhan ini. Kita mengulang-ulanginya lagi supaya kita mengerti, supaya keselamatan itu menjadi bagian kita. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghukum, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan
oleh kematiannya di kayu salib itu. Jikalau aku percaya, maka keselamatan itu jadi bagianku. Inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Saudara-saudari sekalian boleh mengulang-ulanginya kembali, supaya boleh benar-benar mengerti. Dan mintalah supaya Tuhan Yesus memberikan pengertian, supaya boleh terang firman-Nya itu bagi kita. Sebelum kita menutupnya, kita berdoa dulu. Kembali kami datang mengucap syukur kehadapan-Mu Tuhan Yesus, buat firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan saat ini. Terima kasih Bapa, banyak pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Bagaimana Engkau mengatakan kepada Nikodemus itu bahwa dia harus dilahirkan kembali supaya dia boleh beroleh keselamatan itu. Karena tanpa dilahirkan kembali, seseorang itu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah itu, tidak akan bisa masuk ke kerajaan surga itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau mengatakannya kepada Nikodemus itu. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, sebagaimana Musa dulu meninggikan ular tembaga, sehingga setiap orang yang melihatnya, mereka yang dipagut ular itu tidak akan mati. Begitu juga lah dengan saat ini Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib itu karena dosa kami. Jikalau kami percaya dan menerima Engkau di dalam hati kami, maka keselamatan itu boleh benar-benar menjadi bagian kami. Sekali lagi kami memohon Tuhan Yesus, terangilah firman-Mu ini, supaya kami boleh benar-benar mengerti dan kami boleh menerima Engkau di dalam hati kami. Percaya kami bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dosa kami. Karena Engkau datang ke dunia ini Tuhan Yesus, bukan untuk menghukum, tetapi menyelamatkan oleh darah-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memohon, Tuhan Yesus yang melayani kami, pribadi lepas pribadi, dan Roh-Mu yang kudus, mengingatkan setiap perkataan-Mu yang boleh kami dengar, supaya boleh perkataan-Mu itu Tuhan Yesus, boleh terang terus di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat saat ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap perkataan-Mu yang boleh kami dengar. Kami sungguh bersyukur dan berdoa di dalam nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah renungan kita saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.